Lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik ya. Apakah ada yang tidak masuk? Tidak ada, Bu. Tidak ada, masuk semua. Baik, nanti sambil Ibu absen saat kita melakukan pembelajaran ya. Baik, kalau begitu kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Akan Ibu pimpin doanya. Berdoa, dipersilahkan. Cukup? Ya. Baik anak-anak, masih ingatkah pembelajaran kita kemarin mengenai data? Adakah yang masih ingat apa itu yang dimaksud dengan data digital? Saya masih ingat Bu. Ya, silakan Mas Rafiq. Data digital adalah data yang berupa deretan bilangan biner, Ya. yaitu bilangan yang terdiri dari 0 dan 1 Bu. Ya, betul sekali jawaban dari Mas Rafiq. Beri tepuk tangan. Nah, sekarang Ibu ingin mengirimkan sebuah email melalui internet. Baik, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menunjukkan ketika Ibu mengirim email. Di sini Ibu akan mengirim dua buah email. Yang pertama itu isinya teks saja. Kemudian yang kedua akan berisi teks dan juga gambar. Kira-kira email manakah yang akan terkirim lebih dulu jika Ibu kirimkan secara bersamaan? Yang mana yang lebih cepat dan yang mana yang lebih lambat? Yang teks lebih cepat Bu. Ya, mari kita lihat ya. Ternyata ketika Ibu mengirim email berupa teks saja dan email yang berupa teks dan gambar, lebih cepat yang teks saja atau yang disertai gambar lebih lama. Kira-kira mengapa demikian? Nah, untuk mempelajarinya kita akan melakukan diskusi secara berkelompok. Silahkan membentuk kelompok dengan anggota 4-5 orang seperti kemarin. Kita sudah melakukan pembelajaran yang kemarin. Kemudian ya, silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ya, apakah anak-anak semua sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Baik, kalau begitu silahkan setiap perwakilan kelompok untuk mengambil LKS dan juga kertas karton yang sudah Ibu siapkan di bagian kanan kelas kalian. Baik, anak-anak semua sudah mengambil kertas karton dan juga LKS? Sudah Bu. Ya, kalau begitu silahkan kalian amati terlebih dahulu video yang sudah Ibu tuliskan pada LKS. Videonya akan Ibu tampilkan pada LCD ya. Seru kan kalau tiap hari bisa lancar chattingan? Tapi nyebelin banget kalau pas lagi asik kirim foto lewat BBM, ternyata pending. Sabar dulu, saat saling berkirim pesan, ada proses yang bekerja dari smartphone-mu ke nomor smartphone yang kamu tuju. Jadi pesanmu akan dipancarkan ke BTS, lalu ia akan melewati server dan dikirimkan ke nomor handphone tujuan. Nah, gampangnya seperti ini. Bayangkan jika pesan BBM-mu adalah seseorang yang akan pergi berkunjung ke rumah teman di luar kota. Lalu dari rumah, dia pergi menggunakan taksi menuju bandara.
Di sini, taksi adalah paket data yang digunakan untuk mengirim pesanmu. Supaya bisa lebih cepat sampai ke bandara, taksi harus melewati jalan tol. Di sini, jalan tol adalah jaringan data dan pintu masuk tol adalah SGSN dan GGSN yang berfungsi sebagai pengatur lalu lintas pesan antar smartphone. Tapi jalan tol juga bisa macet. Ini seperti jika banyaknya pesan yang lewat bersamaan membuat pesan lambat terkirim. Setelah berhasil keluar tol, akhirnya taksi tiba di bandara dan berhenti di terminal keberangkatan. Bandara ini adalah server RIM yang berfungsi sebagai tempat berkumpulnya semua pesan yang masuk. Namun, ternyata pesawat bisa mengalami delay yang disebabkan oleh berbagai hal seperti: pertama, terlalu banyak pesawat yang akan take off bersamaan, sementara jalur landasan terbang terbatas sehingga pesawat harus mengantri. Kedua, adanya pengaruh cuaca buruk hingga pihak bandara menghentikan penerbangan. Sama seperti saat RIM menerima pesan di luar kapasitas atau server down akibat hal tak terduga. Setelah tiba di bandara tujuan, dia melanjutkan perjalanan ke alamat yang dimaksud dengan menggunakan taksi. Kali ini, taksi yang digunakan tidak lagi melewati jalan tol, tapi melewati jalan biasa, melewati portal komplek menuju rumah tujuan. Sama seperti saat pesanmu kembali dibawa oleh jaringan. Tapi kali ini, jalannya tidak semulus sebelumnya. Kemungkinan karena nomor tujuanmu menggunakan provider yang berbeda. Kini taksi tiba di depan rumah. Lalu penumpang turun dan menekan bel. Rumah adalah nomor handphone tujuan pesan BBM-mu. Dan di sini, pesan BBM-mu telah sukses terkirim. Tapi masih berstatus delivered. Artinya, si pemilik nomor belum membacanya. Akhirnya pintu rumah terbuka dan pemilik rumah keluar menyambutnya. Nah, pada saat ini, status pesan BBM-mu berubah menjadi read karena telah terbaca oleh pemilik nomor. Sekarang, kamu udah tahu kan cara kerja sebuah jaringan internet? Anak-anak semua sudah mengamati video ya? Sudah, Bu. Baik, kalau begitu silakan kalian diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKS dan silakan kalian tulis poin-poin penting pada kertas karton. Bentuknya boleh berupa poster atau boleh juga berupa peta konsep. Sudah paham anak-anak semuanya? Sudah, Bu. Baik, kalau begitu silakan dimulai diskusinya. Untuk sumber informasi, kalian boleh membuka dari buku maupun mencari pada internet. Oke. Bagaimana kelompok 1? Apakah ada masalah? Tidak, Bu. Tidak ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, sudah sampai mana kelompok 1 diskusinya? Mengenai sinyal digital, Bu. Iya, sinyal digital. Bagaimana bentuknya sinyal digital itu? Berbentuk sinyal kotak, Bu. Iya, sinyal kotak artinya dia continue atau discrete? Discrete, Bu. Iya, bisa dijelaskan apa itu artinya bagian yang di atas dan apa artinya bagian yang di bawah? Bagian yang di atas bernilai 1, bagian yang di bawah bernilai 0. Oh iya, bagus sekali kelompok 1. Baik, kalau begitu silakan dilanjutkan diskusinya. Oh iya, HP-nya tidak boleh buat buka yang lain loh ya. Hanya untuk mencari informasi berkaitan dengan materi kita hari ini. Untuk yang lain silakan ditutup dulu, oke? Ya, Bu. Baik, silakan dilanjutkan. Baik, Bu. Bagaimana kelompok 4? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Sudah sampai mana kelompok 4 diskusinya? Sampai cara transmisi, Bu. Iya, cara transmisi. Bagaimana cara transmisi data itu? Transmisi data digital mengirimkan sinyal digital melalui kawat penghantar. Iya, bagus. Transmisi data digital mengirimkan sinyal digital melalui kawat penghantar. Baik, kalau begitu sinyal digital yang dikirim ini dikirim dalam bentuk apa? Sinyal digital yang ditransmisikan dikirim melalui apa? Ada yang tahu? Tidak tahu, Bu. Ya, kalau tidak tahu coba dibuka dulu buku referensinya. Baik, Bu. Ya, baca dulu. Baik, apakah sudah menemukan? Bu, Ya, bagaimana? sinyal digital dikirim dalam bentuk beda potensial atau ada tidaknya arus, Bu. Ya, betul sekali. Sinyal digital dikirimkan dalam bentuk beda potensial atau ada tidaknya arus. Maka dari itu, transmisi digital memerlukan kawat penghantar untuk dapat mentransmisikan datanya.
Sudah mengerti sampai di sini? Sudah, Bu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Baik, kalau begitu silakan dilanjutkan diskusinya. Baik, Bu. Baik, anak-anak, apakah semuanya sudah selesai melakukan diskusi? Sudah, Bu. Baik, kalau begitu silahkan salah satu kelompok mewakili maju ke depan untuk menunjukkan hasil diskusinya. Kelompok mana yang ingin maju ke depan? Saya, Bu. Ya, silakan kelompoknya Mbak Naila. Ya, silakan dijelaskan Mbak Naila apa saja itu pada posternya. Transmisi data digital dikirim dalam bentuk sinyal dan sifatnya diskrit. Ya, baik. Bentuk sinyal digital adalah gelombang kotak. Bagian atas menunjukkan angka 1 dan Ya. bagian bawah menunjukkan angka 0. Ya, baik. Sinyal digital dikirim dalam bentuk beda potensial atau ada tidaknya arus melalui kawat penghantar. Ya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari antara lain penggunaan keyboard dan mouse. Ya. Baik, terima kasih Mbak Naila atas presentasinya. Beri tepuk tangan untuk Mbak Naila. Baik, teman-teman. Oh ya, silakan kembali duduk. Baik, teman-teman dari kelompok lain, apakah ada yang ingin memberi tambahan atau menanggapi presentasi dari Mbak Naila tadi? Saya, Bu. Oh ya, silakan kelompok 5. Saya ingin menambahkan tentang transmisi, Ya. yaitu kabel koaksial, kabel tembaga, dan fiber optik, Bu. Oh ya, baik. Terima kasih jawaban dari kelompok 5. Bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Baik, anak-anak semua sudah paham atau ada yang ingin bertanya? Tidak, ada yang ingin bertanya tidak? Tidak, Bu. Tidak, sudah jelas semua? Sudah. Ya, baik. Dari presentasi Mbak Naila tadi dan juga apa yang sudah dijelaskan Mas Rafiq, dapat kita simpulkan bahwa transmisi data digital adalah pengiriman informasi melalui media elektronik berupa sinyal digital yang dapat dikirimkan dalam bentuk beda potensial, ada atau tidaknya arus, dan juga ada atau tidaknya cahaya. Nah, pengiriman ini dilakukan melalui kawat penghantar, dapat berupa kabel tembaga, kabel koaksial, maupun serat optik seperti yang sudah dikatakan Mas Rafiq. Baik, dari penjelasan tadi apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Sudah jelas semuanya ya? Sudah. Baik, kalau begitu, adakah yang ingin menjelaskan kembali apa yang dimaksud dengan transmisi data digital? Silahkan Mbak Naila. Transmisi data digital adalah pengiriman informasi melalui media komunikasi fisik dalam bentuk sinyal digital. Ya, baik sekali jawaban dari Mbak Naila. Teman-teman yang lain, adakah yang ingin bertanya? Tidak. Baik, kalau begitu pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini saja. Baik, oh ya, Ibu hampir lupa. Untuk evaluasi, silahkan kalian kerjakan soal-soal berikut ini. Bentar. Ya, soal-soal evaluasi silahkan nanti sebagai tugas rumah dikerjakan di buku tugas. Nanti minggu depan akan Ibu koreksi. Silakan Mbak, nanti dibagikan ke teman-teman semuanya ya. Baik. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Ya, cukup. Baik, demikianlah pembelajaran kita pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.